Di video kali ini, gue akan menepati janji gue ya, di mana gue sering menyampaikan, jika channel gue mencapai 1000 subscriber, gue akan memaparkan secara terbuka, tanpa bayar sama sekali, tanpa iklan sama sekali, di mana gue akan menjelaskan bagaimana sih tahap gue dari tahap penemuan nih, sampai gue menggunakan metode trading gue sendiri, di mana gue rasa nanti prosesnya bisa lu kembangkan sendiri dan mungkin bisa lu terapin ke metode lu. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Pertama, gue perlu ngasih tau dulu nih, bahwa nanti ketika gue menceritakan nih bagaimana tahap gue dari formulasi metode trading gue sendiri sampai penerapannya, itu banyak banget melalui jalan-jalan yang gue ngerasa itu kurang efektif gitu. Jadi gue minta banget ke kalian, gue nonton video ini sampai akhir, karena nanti di akhir video gue bakal nyampe nih, kira-kira tahap apa sih yang gak efektif, dan bagaimana cara efektifnya supaya kalian ngelakukan, dan kalian gak perlu ngelaluin hal yang salah yang telah gue lakukan juga. Jadi tonton ya sampai habis. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi sebelum kita ke chart, gue bakal ngasih intro dulu lah, kayak cerita dulu. Pertama kali ketika gue terjun ke dunia trading, ya tentu aja lah, hal yang gue lakukan adalah gue mencari tahu tentang apa itu Forex. Karena jujur aja, gue nggak ngerti Forex sama sekali. Gue itu emang basically datangnya dari seorang trader saham. Jadi ketika gue masuk ke Forex, ini benar-benar industri yang 180 derajat beda banget. Ketika kita pergeraknya pakai harga, tiba-tiba di sini pakai pips. Gue nggak tahu ini pips itu apa gitu. Terus pas gue ini lot size-nya bisa 0,0, kalau di saham kan cuma 1 lot, gitu-gitu ya. Ini bisa 0, gue jadi benar-benar startnya itu, gue nontonin semua video YouTube tentang Forex yang ada di YouTube lah, yang terkenal-terkenal pada masanya ya. Dimana ya gue cuma belajar basic doang, gimana cara ngitung lot, gimana cara ngitung leverage, apa itu pips, dan sebagainya, dan sebagainya. Dimana di situ ya gue kurang lebih mempertajam nih bagaimana pemahaman gue tentang fundamental Forex. Dan sama seperti para pemula lainnya ya, kecenderungan kita adalah untuk mempelajari semua metode. Ya kayak gue bilang lah, makanya Pak Tito kan juga sering ngasih saran ya. Kalau misalnya kayak ketika lu tahu terlalu banyak, lu nggak bakal trading nggak cukup bagus. Dan sayangnya waktu gue ketika mulai trading, Pak Tito belum terlalu booming pada saat itu ya, atau gue belum tahu Pak Tito gitu. Jadi gue benar-benar mempelajari semua buku-buku trading. Gue nonton lah video-video YouTube. Semuanya waktu itu Trader Family juga bahkan belum se-booming sekarang gitu. Gue udah baca banyak banget ebook tentang technical analysis, dan ya berbagai macam lah. Intinya kalau ngomong soal technical analysis tentang pattern, harmonic pattern, gue bisa dibilang gue hampir tahu semua. Cuman ya saat itu yang benar-benar gue terpaku banget, yang benar-benar metode yang gue sukain pada masanya ya, adalah Elliott Wave. Dimana gue rasa gue suka sama Elliott Wave, karena benar-benar membaca pasar secara menyeluruh gitu. Itu berdasarkan beberapa jurnal juga yang gue baca, Elliott Wave memiliki akurasi yang cukup tinggi. Jadi pada saat pembelajarannya nih, gue tuh benar-benar udah ngebaca 4-5 ebook tentang Elliott Wave. Makanya kalau bisa ngomongin soal Elliott Wave pada masa itu ya, gue benar-benar udah khatam banget. Cara gue baca triangle tentang gue pengen tahu ini patternnya mau lanjut sebagai impulsive wave atau corrective wave, gue benar-benar udah di luar kepala banget. Jadi gue benar-benar tajam banget nih di bagian Elliott Wave. Dan bahkan salah satu titik tertajam gue ya, yang gue rasa, gue tuh jago banget ngerasa chart. Itu ketika di momentum ya, gue rasa kalian tahu lah kalau ngikutin ya. Dimana kalau kalian tuh Traders Family tuh pernah berantem sama salah satu, ya kita sebut aja lah, Asro Raci gitu ya. Dimana kalau kalian ingat, itu di situ ada satu momen dimana Pak Gemma salah ngeklik lot. Kalau nggak salah dari cuman mau 2,1 lot jadi 21 lot apa 20 berapa lot gitu. Nah, pada saat itu di momen gue ngerasa gue benar-benar udah hatam banget lah sama yang namanya Elliott Wave. Dan di situ, gue ngerasa cukup percaya diri, karena pendapat gue nih sama Pak Gemma benar-benar 180%, harusnya kayak 360 derajat berbeda banget ya, 100% berbeda, apapun itulah. Itu di situ gue inget banget nih, Pak Gemma ketika lagi news saat itu ya, itu bilang, harga emas akan naik, pasti bakal naik. Makanya dia masukin sampai lot cukup semangat, waktu itu masih ada Coki sama ada siapa sih, Tretan Muslim ya. Makanya dia cukup semangat, mungkin ngeklik lotnya salah, dan ketika dia sadar salah pun gak langsung diubah gitu. Karena gue rasa pada saat itu si Pak Gemma ini juga memiliki keyakinan yang sangat tinggi banget kalau gold itu bakal naik. Bahkan waktu itu gue ikut live tradingnya di YouTube ya, karena ya masa-masa gue belajar lah. Terus gue ngeliat nih, di komen-komennya, orang-orang yang penganut Elliott Wave, yang udah pakai gelar-gelar Elliott Wave, kalau kalian ikut sertifikasi gitu ya, ada gelar Elliott Wave-nya, pada bilang, kalau gold juga bakal naik. Jadi semua itu setuju sama Pak Gemma gitu. Sedangkan gue, sebagai pembaca bukunya Elliott Wave doang, tanpa ikut kelas apapun, gue yakin banget, gold ini bakal jatuh. Soalnya kalau gue ngeliat ya, kalau gue nggak salah ya, gue ingatnya tuh gold itu sedang di tahap ABC corrective wave yang cukup besar gitu.
Dimana saat ini lagi di tahap B. Dan puncaknya itu gue yakin bakal turun ketika news itu. Jadi ketika semua orang pada bilang gold bakal naik, gue bisa dibilang jadi segelintir orang yang melakukan short pada gold pada saat itu. Kalau bisa lu bilang mental gue goyang nggak pada saat itu? Jujur goyang, karena gue ikut live trade tadi. Soalnya gue ngeliat mereka semua bilang gold bakal naik. Dan ketika gue nge-short, gue kayak, aduh, salah nggak ya posisi gue ya? Malah lot gue gede banget lagi, apalagi waktu itu gue belum terlalu ngerti soal risk management ya. Dan ternyata hasilnya, gold benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya. Itu benar-benar makanya kalau kalian lihat di Pagema itu sampai lossnya cukup besar ya, karena selain lot yang gede banget, dan gold itu jatuhnya berapa pips gitu. Dan kalau gue inget banget nih, saat itu, gue bisa masih ke 14.000%. Gila gak lu? 14.000%. Nah, kalau bisa lu berpikir 14.000% itu hal yang keren, jawabannya salah. Kalau lu ngelihat, kalau bisa portofolio gue sampai 14.000%, berarti lu ngerti dong. Kalau gue nggak ngerti risk management sama sekali, itu lot yang gue pakai bener-bener gila banget. Walaupun gue ngerasa cukup punya uang yang cukup banyak ya pada saat itu ya. Karena untuk 14.000% itu, di situ kepercayaan diri gue tentang kemampuan gue untuk membaca Elliott Wave itu tinggi banget gitu. Jadi situ gue bener-bener, gue ngerasa gue jago banget Elliott Wave. Gue gak perlu ikut sertifikasi, gue udah berasa gue si Richard Elliott-nya sendiri gitu. Si Ralph, bukan Richard ya, Ralph Nelson Elliott, siapalah itulah. Pokoknya penemu Elliott Wave. Dimana di situ, ya kayak lo bilang, ketika modal gue makin gede, apa yang gue lakukan? Gue gedein lot gue. Gue dengan analisa gue yang gue rasa percaya diri banget, gue naikin lot gue. Dan hasilnya selama 2 minggu, modal gue balik ke awal, bangke. Itu kayak gue mikir, anjir, 14.000% balik ke awal, kayak monyet. Gue juga kalau bisa pusing gitu. Di situ tapi lu bilang kalau gue udah nyerah apa enggak, gue gak nyerah. Karena gue tetap ngerasa Elliott Wave itu adalah metode yang gue keren banget lah. Gue udah bisa ngelawan masyarakat gitu dengan Elliott Wave. Sampai di titik, gue ngalamin margin call pertama gue. Gue margin call dengan Elliott Wave. Di sini gue udah mulai ragu nih kayak, loh, kemarin 14.000%, cok. Sekarang margin call. Dan apa yang gue lakukan? Tentu aja, gue gak nyerah. Gue pria tangguh. Gue depo lagi. Gue deposit, top up, gue pakai Elliott Wave. Karena gue udah pernah pakai lot yang gede. Mental gue gak mau turunin lot. Gue hajar lot gede, hasilnya margin call kedua. Dan berikutnya, margin call ketiga. Margin call keempat. Ya, untuk modalnya gue gak mau ngasih tau berapa lah. Tapi intinya, sampai gue berturut-turut margin call, akhirnya gue tobat. Akhirnya gue bener-bener kayak, bangke ini Elliott Wave siapa sih? Gue tadinya percaya banget, gue jadi kayak ngerasa, ini metode bajingan juga. Modal gue udah habis banyak banget. Sampai di tahap itu tuh, itu kayak awal-awalnya nih si Traders Family itu mulai booming gitu. Dimana akhirnya gue nonton video Patito. Dimana itu video Patito masih zaman-zaman pakai apa sih yang kayak kanvas yang buat ngelukis itu, yang kertas bisa dibulak-balik yang dia nulis-nulis. Itu ada masa-masa ketika Traders Family gue ngerasa mulai booming gitu. Itu bahkan dia belum bersih terus sama Astronaci dan dia masuk beranda YouTube gue. Nah di situ pas gue nonton videonya Patito pertama kali bareng Excel sama Pak Denny Asun ya kalau nggak salah ya. Gue ngerasa kayak, wah ini orang ngebawainnya cukup menarik nih. Waktu itu dia bahas soal scalping. Makin perlama gue ikutin. Sampai di momen, Patito itu ini ngejelasin lah. Bahwa ketika dia menjelaskan tentang trading, itu semua tentang probabilitas, tentang resiko. Gitu. Gue awalnya ngerasa kayak, apa sih ini orang ngomong gak jelas gitu. Tapi pelan-pelan gue mulai sadar ya, bahwa sebenarnya metode yang terbaik itu adalah metode yang gak subjektif. Jujur, kesalahan gue ketika gue menggunakan Elliott Wave, itu adalah metode yang subjektif banget. Dimana bagaimana cara orang membaca wave 1, wave 2, 3, dan seterusnya, itu bisa beda-beda. Tergantung time frame lu, tergantung gimana-gimananya lah. Jadi di antara tiap analis yang bakal memiliki sertifikasi yang sama, cara baca wave itu bisa beda jauh. Dengan metode yang subjektif ini, seperti yang Pat itu jelasin lah, kalau metode lu subjektif, itu hasilnya udah pasti bergerak terus, maksudnya nggak terstandarisasi lah, nggak baku hasilnya. Dimana itu hal yang gue sama juga. Ketika momen itu kena nih, gue nonton video Patito yang itu, gue baru sadar bahwa ini orang ngajarin bener nih. Gue mulai sadar kalau sebenarnya emang semuanya itu tentang probabilitas aja gitu. Nggak perlu metode trading yang muluk-muluk banget. Makanya pada saat itu gue rasa, ya gue bisa dibilang gue udah mulai perlahan-lahan meninggalkan tentang apa itu Elliott Wave. Di situ juga Patito sering menekankan banget, kalau nyari metode nggak usah ribet-ribet. Lihat aja dari Google, udah banyak, tinggal polanya lu backtest. Nah dari situ, gue mulai ngikutin lah apa cara Patito. Ditambah lagi ada banyak hal lah. Kayak waktu itu gue juga sempat nonton videonya soal Pavito Henjoto ya. Itu salah satu YouTuber yang, bukan YouTuber, salah satu mentor lah.
yang suka munculin videonya di OctaFX, di mana salah satu videonya juga membahas bahwa rata-rata trader yang sukses itu adalah trader yang mampu mengeksekusi setiap momentum atau strategi trading dia secara konsisten terus-menerus. Ini hal yang kedua nih, yang mulai memukul pemikiran lama gue gitu. Yang dimana gue sadar, iya ya, penting banget nih untuk memiliki aturan yang baku. Yang kemudian aturan yang baku itu harus kita eksekusi terus-menerus, mau konsekutif loss sebanyak apapun. Kita harus kuatin mental buat terus mengeksekusi. Dan satu hal lagi nih, yang benar-benar menjadi pendang utama gue bisa ninggalin Elliott Wave adalah dari videonya Mark Douglas. Mark Douglas itu pernah adalah di salah satu YouTube juga yang gue pernah bahas di channel di video gue salah satu yang tentang rekomendasi mentor trading ya. Dimana gue rekomendasi ada video Mark Douglas yang gue harap lu nonton video ini kalau bisa lu masih ragu soal metode trading lu ya. Dimana intinya di situ dia ngejelasin semua metode trading itu sama aja. Itu soal probabilitas aja. Bahkan ketika orang ngelempar dadu sekalipun, asal dia bisa konsisten gitu ya, dia tetap bisa profit. Bahkan itu juga sempat nyebutin tentang Richard Dennis, salah satu trader yang memiliki probabilitas metode cuma 5%. Di mana dari 100 trade, dia 95 kali mengalami loss berturut-turut. Tapi kenapa dia bisa profit? Karena 5%-nya, 5 kali profit dari 100 trade tadi, itu mampu menutupi seluruh loss yang udah terjadi. Dimana ini gue mohon banget kalau lu masih tahap pencarian metode, lu nonton lu video Mark Douglas gitu. Kalau bisa lu nggak bisa bahasa Inggris ya cobalah buka translate atau minta ChatGPT ya. Karena ini menjadi hal penendang banget nih. Apalagi ya bukunya kalau mau baca yang Trading in the Zone ya, itu benar-benar bakal ngubah mental lu banget. Sehingga pada saat itu nih, yang gue bisa bilang cukup lama lah, itu berbulan-bulan. Akhirnya gue benar-benar bisa ninggalin Elliott Wave. Dan dengan pemahaman yang baru, gue mengikuti rekomendasi Pak Tito lah. Dimana Pak Tito selalu bilang ya, kalau mau cari metode trading, lu cari aja dari Google. Soalnya itu semua udah terpaparkan dengan jelas gitu. Dan langkah berikutnya, ya tentu aja gue ikutin. Gue mencari metode gue di Google. BTW sebelum lanjut ya, gue disclaimer dulu ya. Gue nggak bermaksud menjelekkan metode Elliott Wave. Mungkin salah satu penonton atau banyak penonton ada di sini yang menggunakan metode Elliott Wave. Ya silakan aja. Cuman dari pengalaman pribadi gue ya, gue nilai segala metode nih. Ya penilaian subjektif, itu menurut gue jelek. Makanya kalau sekarang itu udah banyak banget tentang SMC, terus ICT. Ya, gue udah gak terlalu tertarik lah buat pelajarinnya. Gue bener-bener cuma cari metode dari Google doang. Dan gue cuma kayak eksekusi terus lah, karena gue yakin lah, setiap metode itu memiliki probabilitasnya masing-masing. Setiap pola itu memiliki probabilitasnya masing-masing. Lu tinggal cari aja polanya, lu titik entry-nya, dan take profit-nya. Ya lu tinggal eksekusi aja. Makanya kalau bisa di grup-grup gitu ya, bukan di grup-grup ya, maksudnya di grup gue sendiri yang gue bentuk di WhatsApp ya, banyak banget orang kayak, mana nih adminnya nggak pernah ngasih analisa pasar. Jujur gue nggak bakal ngasih analisa pasar, karena emang gue nggak analisa pasar. Gue nggak bakal tahu kayak bisa gold bakal naik, atau gold bakal turun. Gue nggak tahu dan gue nggak peduli. Poinnya adalah gue nggak peduli. Selama kalau pola gue muncul, ya gue eksekusi. Mau gold terus naik, terus pola gue bikin momentum buy, gue bakal buy. Gue nggak peduli. Makanya mungkin gue dari tahap yang ngerti lah maksud Pak Tito gitu ya. Gue nggak pernah takut mau harga setinggi apapun atau serendah apapun. Gue nggak bakal takut gitu. Mau setinggi apapun, gue kalau momentum gue buy ya gue buy. Kalau rendah banget, kalau disuruh short ya gue short. Gue cuma mengeksekusi pola yang udah gue backtest. Jadi sekali lagi ya, gue nggak menjelekkan metode apapun. Nah oke, kita lanjut ya. Seperti yang gue jelaskan tadi ya, tahap berikutnya dari gue adalah mencari pola apa sih yang bakal gue gunakan. Dan bisa gue bilang ini adalah pola yang cukup membekas di hati gue. Jadi ini kayak ya bener-bener gak sengaja gue temuin ya. Masa-masa ini ketika gue mencari metode, itu masa-masa ketika IHSG kita itu lagi naik gede-gedean karena waktu itu masa COVID ya. Dimana kalau bisa lo ingat, itu Antam bener-bener naiknya tuh gila banget. Karena banyak banget bukan istilah, tapi isu kayak Elon Musk mau bangun pabrik terus mau kerja sama-sama Antam. Itu bener-bener Antam tuh tiap hari naiknya bisa belasan persen dan naik terus gitu. Sampai di momen di tanggal berapa nih ya, gue lupa. Kalau bisa lu ngeliat di chart ya, ini Kamis 14 Januari 2021. Itu Antam mengalami penurunan gitu. Dan penurunan itu benar-benar cukup besar lah gue rasa nih. Dimana ini di titiknya sampai yang tadi di level berapa nih. Tertingginya itu Antam pada masa itu 3.450. Itu drop sampai ke level ke 1.000-an seingat gue. Balik ke 1.800-an lah. Nah ya kan sampai 1.800, 1.700-an lah. Dimana itu portofolio saham gue minusnya cukup gede banget. Dan sial ya, saat portofolio gue minus gede itu,
gue juga COVID anjir. Kayak gue ngerasa salah satu yang bikin gue COVID karena imun gue turun. Karena portofolio saham gue merah parah banget. Dan ya bisa dibilang hal yang cukup bodoh lah. Karena sekali lagi karena gue nggak mengatur resiko dengan baik pada saat itu. Cuman hal yang benar-benar eye catching banget nih waktu itu saat gue ada di momen ketika gue ngeliat bentuk ini nih, candle seperti ini nih. Dimana ini kalau bisa kalian lihat nih di sini, itu ada bentuk 3 candle merah yang benar-benar kayak langsung ARB lah. Ketika itu langsung kayak benar-benar bikin gap, dia jatuh selama 3 hari berturut-turut. Jadi ini tanggal 15 dia merah, 18 merah, lalu tanggal 19 merah. Dimana ini merah yang berturut-turut nih, langsung disusul dengan candle hijau yang cukup tinggi. Dan berikutnya dia bakal terus drop, walaupun sempat konsolidasi ya. Habis itu dia lanjut turun terus gitu. Dan 3 candle ini adalah candle yang benar-benar masuk ke memori gue. Karena gue ngerasa ini penyebab gue rugi. Ini benar-benar candle bajingan gitu. Dimana candle ini benar-benar bikin gue COVID juga kan. Tapi candle ini gue ngerasa saking powerfulnya. Dia bisa mendrop harga saham Antam sampai sejauh ini. Hingga di momen ini gue mulai mengulik-ulik lah. Sebenarnya ini apa gitu. Dan ketika gue cari tahu, ini adalah salah satu bentuk candlestick pattern yang bernama Three Black Rose. Ya, ini kalau lu mau cari istilahnya Three Black Rose itu apa, ya lu silakan cari sendiri. Tapi dari namanya aja udah keren banget. Three 3, black hitam, cross itu gagak. Itu adalah 3 gagak hitam. Dimana, ya keren banget lah. Dan kalau bisa lu ingat ya, gue pernah jelasin juga salah satu ebook trading ya. Ini yang juga bakal gue tunjukin juga. Jadi itu nih, ini nih. Encyclopedia of Candlestick Charts, karya dari Thomas N. Bulkowski. Dimana gue juga pernah ngebaca lah, kayak gue kan pernah jelasin ya, di awal-awal gue ngebaca banyak banget buku. Dan salah satu bukunya adalah buku ini. Dimana gue pernah ngeliat tulisannya juga yang bernama Three Black Crows. Dan yang gue suka dari ebook ini, dia itu menampilkan probabilitasnya nih. Jadi kalau bisa lu lihat nih, di sini gue udah sempat cari ini ya, biar gampang. Nih kalau bisa lu lihat nih, dari overall rank ya, lu perhatiin, di nomor 3-nya, Three Black Rose itu memiliki probabilitas 59,83%. Dimana ini kalau secara rata-rata ini dari buku ini nih, dari Encyclopedia of Candlestick Chart, Candlestick Pattern maksud gua, ini dia ketiga tertinggi loh, dengan probabilitas sekitar 60%-an. Dan ketika lu tahu soal Three Black Rose, lu pasti nggak bakal lupa soal saudaranya. Dimana saudaranya bernama Three White Soldiers. Ya, ini sebenarnya pattern yang kembalikan banget dari Three Black Rose ya. Dimana kalau Three Black Rose itu 3 candle merah yang drop, dan langsung disusul dengan 1 candle hijau. Ya, Three White Soldiers ini kebalikannya, dimana ada 3 candle hijau secara berturut-turut, lalu disusul dengan 1 candle merah. Dimana kalau lo ngeliat, Three White Soldiers ini memiliki probabilitas di 82%. Jadi setelah gue udah menemukan di salah satu momentum yang entah kenapa eye-catching buat gue banget, karena cerita gue di saham Antam tadi, ketika gue udah memiliki banyak banget bacaan soal ebook, gue keinget nih sama buku ini, dan ketika gue ngeliat probabilitasnya, ternyata probabilitas dari pattern tadi, itu benar-benar sadis banget gitu. Dimana ini probabilitasnya tinggi banget, yang tadi Three Black Rose di sekitar 60%-an, dan Three White Soldiers itu 82%-an. Dimana ini dalam kategori reversal bull market ya. Dan kalau nggak salah ini Black Rose juga sempat muncul nih ya di reversal, ini bear market nih, ada Three White Soldiers. Dan sorry gue cari dulu yang, ya pokoknya intinya itulah, gue lupa di halaman berapa. Tapi ini adalah menurut gue salah satu ebook yang membantu banget untuk meningkatkan keyakinan gue. Karena pada akhirnya gue menemukan pola yang gue yakin cukup bisa bekerja di masa depan. Dimana pola yang gue gunakan adalah candlestick pattern bernama Three Black Rose dan Three White Soldiers. Dan mungkin langsung aja ya kita masuk ke chart biar gue tunjukin dulu. Nah oke, jadi kita udah ngeliat ke chart ya. Jadi sebelum gue jelasin ya, mungkin gue ngejelasin dulu kenapa mungkin kalau gue udah memiliki ensiklopedia tadi ya, yang menampilkan probabilitas dan persentase gitu dari masing-masing candlestick pattern. Kenapa gue nggak pilih nomor 1 atau nomor 2-nya? Kenapa gue malah pilih nomor 3-nya? Karena pertama yang tadi gue bilang, nomor 3 ini membekas banget di hati gue. Dan karena yang kedua, metode candlestick pattern di nomor 1 dan nomor 2 ini memiliki kriteria yang spesifik banget dan jarang banget terjadi di pasar. Dimana kalau ngomongin soal Three Black Rose atau Three White Soldiers, ya bisa dibilang ini juga banyak banget kriteria-kriteria khusus lah. Jadi nggak sembarangan 3 candle naik, 1 candle turun, habis itu bisa bilang Three White Soldiers, ataupun sebaliknya. Terus ada spesifikasi, harus ada bikin gap, dan candle itu nggak boleh banyak wick-nya gitu.
Dan gue rasa gue pilih metode itu karena bisa gue modifikasi sedikit lah. Dimana intinya gue mempersimpel metode itu dengan cara gue pokoknya nyari aja lah. Kalau ada tiga candlestick yang memiliki satu arah yang sama, disusul dengan satu candlestick yang berlawanan, langsung gue anggap aja itu three black rose atau three white shoulders. Dimana kalau bisa gue nunjukin di chart ya, ini Euro USD pada time frame daily ya. Ini hari ini gue ngerekam tanggal 28 April. Dimana di sini kalau bisa lo ngeliat, ini lo lihat di sini ya, ada 3 candlestick hijau dan 1 candlestick merah. Ini udah gue anggap sebagai three white shoulders. Dan kalau lo lihat di chart gimana hasilnya, dia langsung naik. Dan gak lama lagi kalau bisa lo lihat lagi di sini, ada sama lagi nih, 3 candlestick hijau, 1 candlestick merah. Dan gimana market bereaksi, langsung naik. Di sini kalau bisa lo lihat lagi juga ada sama nih. Ini 3 candlestick hijau dan 1 candlestick merah, dia naik. Bahkan ini datanya gue contohin three white shoulders-nya. Ini kalau bisa gue cariin yang three black rose-nya. Ini bisa lo lihat di sini ya nih. Lu perhatiin kursor gue jangan pusing ya. Ini di sebelah sini. Lihat nih. Gue agak zoom dikit nih. Ada 3 candlestick merah. 1 candlestick hijau. Yang menunjukkan kalau gue harus sell. Dan kalau lu ingat pergerakan market gimana? Ya dia langsung drop. Makanya ketika gue ngeliat secara sekilas aja gitu di market ya. Gue rasa ini metode yang cukup powerful gitu ya. Dan ya sesuai dengan datanya di chart pattern tadi, di mana metode ini memiliki probabilitas yang cukup baik. Sehingga ketika gue menemukan pola ini, akhirnya gue memiliki keyakinan yang cukup besar. Dan gue akhirnya melakukan backtest, benar-benar backtest secara benar untuk pertama kali. Karena ketika ngomongin soal Elliott Wave, apakah gue udah backtest sebelumnya? Jawaban gue backtest. Tapi Elliott Wave ini, seperti yang gue bilang, itu datanya subjektif. Jadi ketika gue backtest lagi dengan tahun yang sama, itu hasilnya bisa berbeda. Karena banyak banget data-data subjektif yang ketika perhitungan wave-nya, gue udah lupa berapa gitu. Sedangkan di sini gue ngerasa ini cukup oke gitu, dimana tingkat subjektifnya nggak setinggi Elliott Wave. Dan hal yang pertama gue lakukan adalah gue melakukan backtest. Dan ya gue kasih tips juga ya buat lo yang mau start backtest. Ketika intinya nih, kalau mau backtest, lo harus nyari 3 momentum pasar. Dimana pasar yang sedang uptrend, pasar yang sedang downtrend, dan pasar yang sedang ranging. Dimana lu harus ngetes metode dulu di 3 kombinasi pasar semacam ini. Sehingga lu bisa ngeliat bagaimana performa dia nih di tiap kondisi pasar. Dimana bukan berarti ini cuma 3 bulan atau 3 minggu ya. Lu tetap harus jangka periodenya cukup panjang juga supaya data lu lebih valid. Ya langsung aja nih, gue ngelakuin backtest ketika pertama kali. Gue masukin ke Excel tanggalnya berapa. Terus ini, sebelum itu gue harus nyari dulu ya, di mana titik entry, stop loss, dan take profitnya. Dimana ini jujur aja ketika pertama kali, gue agak sedikit-sedikit lupa. Tapi intinya, titik entry-nya nih ya, itu ketika candle keempatnya langsung tutup. Jadi kalau misalnya gue ambil contoh di sini ya, ini kan ada tadi kayak three white shoulders ya. Ketika ini candle 1 hijau, 2 hijau, 3 hijau, 4 merah. Dan ketika candle 4 ini benar-benar tutup, gue langsung entry buy. Gue nggak peduli dia mau close di mana, gue langsung buy di sini. Berarti kalau di sini di titik harga dia tutup, candlenya di 1,03785 gitu lah. Nah, ini juga sama nih. Pokoknya ketika kali itu tutup, gue harus langsung buka posisi. Dan itu cara gue backtest ya. Dimana di situ titik gue naruh entry-nya. Dan stop loss-nya, gue taruh di bawah candle pertamanya. Jadi ketika yang tadi, ini gue langsung taruh stop loss-nya di level segini. Dan untuk take profit-nya, jujur aja gue agak lupa gue take profit di level berapa gitu. Tapi kalau nggak salah gue pakai level Fibonacci. Dimana gue bakal narik garis Fibonacci-nya itu dari titik tertinggi candle-nya sampai ke titik terendah. Jadi kalau bisa lihat ada di sekitar sini lah. Dimana kalau nggak salah gue ada take profitnya di level berapa ya? Pokoknya di atas-atas lah, di antara 261,8 atau berapa something gitu. Gue lupa. Langsung aja, terus gue ngelakuin backtest. Dan menyenangkannya nih ketika gue pertama kali backtest ya, itu datanya benar-benar bagus banget. Probabilitasnya cukup tinggi, profitable. Bahkan kalau gue hitung-hitungan nih, kayak gue angan-angan lah, gue mengandai-andai. Itu modal gue dari berapa bisa grow-nya berapa ratus ribu %. Gitu. Dimana di situ gue udah bener-bener kayak, ini saatnya gue mendulang emas gitu. Ini keyakinan gue bener-bener udah yakin banget. Langsung aja, tanpa basa-basi, gue top up, gue masukin duit, langsung gue trading. Hasilnya gimana? Lagi-lagi, gue rugi. Tapi nggak sampai margin call. Karena bisa dibilang gue udah cukup paham lah kalau resiko itu emang harus didahulukan. Cuman kenapa ini bisa gue merugi gitu ya? Karena satu kesalahan yang gue lakukan, dan gue rasa ini kesalahan yang banyak banget dilakukan oleh pemula, yaitu pandangan gue bias ketika gue melakukan backtest. Dimana
ketika gue teliti-teliti lagi ya, itu banyak banget pola-pola yang ketinggalan dan gak gue baca gitu. Jadi ketika pola yang gak ada, ini gak gue itu paling merugi gitu. Jadi kebanyakan pola-pola yang gue lihat itu pola-pola yang cuman profitable doang, dan pola-pola yang rugi ini banyak banget kelewat sama mata gue, dan gue nggak tahu kenapa gitu. Apakah mata gue ditutupin sama setan atau gimana, gue nggak tahu. Tapi ketika gue backtest, banyak banget pola yang benar-benar kelewat, dan itu benar-benar nggak mencerminkan kejadian pasar yang sesungguhnya. Hal kedua, banyak pola-pola yang terjadi di jam-jam yang nggak mungkin banget buat gue entry. Ketika ini ada pola yang muncul jam 3 pagi, jam 1 malam. Siapa yang bangun jam segitu? Ya ada aja sih yang bangun jam segitu ya, tapi gue nggak bangun jam segitu. Gue nggak bisa entry. Jadi even ketika itu muncul di jam yang nggak masuk akal, ya gue nggak bisa. Dan buat informasi aja ya, ketika pertama kali gue mulai, gue nggak backtest itu di time frame yang daily, tapi gue backtest itu di time frame kalau nggak salah di H1 atau H4. Sehingga hal berikutnya yang gue lakukan adalah gue melakukan backtest lagi yang kedua kali. Tapi karena tadi backtest pertama kali, gue mulai menyadari sesuatu gitu, bahwa kalau gue ingat-ingat lagi nih, gue baca di ebook soal ensiklopedia candlestick pattern tadi, metode gue ini, 3 white soldiers dan 3 black rose tadi, adalah metode yang bisa dibilang sebagai metode reversal. Dan metode reversal itu, ya intinya itu tentang pembalikan arah dari sebuah tren yang sudah berlanjut. Dan gue ngerasa ketika gue ngeliat bahwa probabilitas gue bisa gue tingkatkan dengan kata reversalnya doang, gue langsung muter otak. Berarti ketika gue mau entry, gue cuma boleh entry di kondisi-kondisi market yang menunjukkan sudah emang ada tandanya tren dulu, dan melakukan reversal dengan di startnya oleh pattern tersebut ya, oleh three candlestick tadi. Sehingga gue menambahkan salah satu indikator, mana ini salah satu indikator yang juga gue suka, yaitu indikator Ichimoku Kinko-hyo. Di mana metode Ichimoku Kinko-hyo ini, gue cuma mau ngambil kumonya doang atau awannya doang. Dimana ini indikator ini gue pelajarin dari Pavito Henjoto ya. Dia salah satu master banget di metodenya si Ichimoku Kinko-hyo. Dimana intinya, gue cuma mau ngambil posisi buy ketika harga ada di bawah awan. Ya, kenapa harga ada di bawah awan? Karena pattern ini menunjukkan pattern reversal atau pergerakan harga. Ketika bisa gue ngambil di sini nih, untuk candlestick pattern yang ini ya, ini harga sudah bergerak ke bawah ya, karena dia ada di bawah kumo. Dan ketika pola ini muncul, gue bakal mau beli, karena dia sudah menunjukkan bahwa ini ada pergantian arah. Dan kalau bisa pada saat ini gue beli, ya benar nih, ini benar langsung ganti arah dan harganya terus bergerak naik. Dan kalau bisa kayak gue ngeliat tadi di mana ya, di sini nih, kalau bisa gue tadi mau sell, ini adalah kondisi yang memumpuni. Karena kondisinya, harga sedang berada di atas kumo. Jadi ketika dia sudah ngetrend ke arah di atas kumonya, gue berarti mau ngambil sell ketika ya dia di atas kumo, di mana ini menunjukkan hal reversal. Dan kalau lu melihat hasilnya, ya ini gue cukup profitable. Dan kalau bisa lu cukup notice gitu ya, mungkin bisa, oh ini ada 3 candlestick pattern yang berikutnya nih, ada 3 black rose, di mana di sini nih, ada 3 candlestick merah dan 1 candlestick hijau. Ini ketika gue melakukan backtest yang kedua, ini udah nggak masuk. Kenapa? Karena kondisi harganya sudah nggak mencerminkan reversal. Karena ini lebih mencerminkan continuation. Karena emang posisi harga yang sudah berada di bawah kumo. Jadi kalau bisa lu menggunakan pattern-pattern yang termasuk dalam pattern jenis reversal, maka lu perlu menyesuaikan dulu nih kondisi lu ketika mau entry. Berarti ketika lu mau entry, lu harus ada kata reversal lah. Terserah lu nggak harus pakai indikator Ichimoku Kinko-hyo ini. Lu bisa pakai moving average, Bollinger Band, atau senyaman lu yang lu tahu lah. Dan ya seperti yang gue bilang, backtest kedua pun gue lakukan. Dan ketika tahap kedua nih, gue melakukan backtest yang kedua kali dengan tambahan indikator baru lah, atau mainan baru gitu si Kumo ini. Gue ngerasa cukup yakin. Tapi karena gue semakin sering ngeliat chart ya, ditambah lagi gue masih terus ngikutin video-video YouTube dari Traders Family ya. Tiap minggu upload, gue selalu nonton. Ketika video-video dari para mentor-mentor online lah yang gue rasa mengajarkan hal yang benar, itu selalu gue ikutin. Gue mulai menemukan salah satu kekurangan lainnya, di mana metode gue ini memiliki risk to reward ratio yang nggak baku. Kenapa RR gue nggak baku? Karena titik entry gue itu nggak pernah sama. Kalau bisa lu ngeliat gitu ya, ini di titik entry yang ini gue bisa entry di level yang cukup tinggi gitu. Dan kalau bisa lu ngeliat lagi, bisa di sini, ini bahkan lebih tinggi lagi titik entry gue. Kayak yang gue bilang ya, gue mau entry di candle keempat ketika tutup. Tapi tadi satu sisi ini take profit gue bisa lebih tinggi karena titik entry gue lebih rendah.
Dan gue ngerasa ini nggak masuk ya, soalnya ini udah di atas awan. Kalau ini masih nyentuh-nyentuh awan ya boleh lah. Cuman intinya gitu lah. Gue ngerasa ini error ratio gue berubah-berubah terus. Kadang bisa tinggi banget, kadang bisa rendah banget. Dan gue jadi kayak di level yang kayak, ini cara gue bener apa enggak ya? Terus ditambah gue juga mempelajari banyak banget indikator-indikator baru. Ya, intinya otak gue makin bermain lah. Dimana akhirnya gue juga memikir kayak error ratio yang selalu berubah-ubah ini bikin mental gue makin gak stabil dan gue rasa gak terlalu optimal. Sehingga gue termenung lah semalaman. Gue bener-bener kayak merhatiin chart sambil bengong kayak, gimana ya cara supaya profit gue tetap maksimal, tapi error ratio gue ini bisa dibilang cukup stabil lah, jangan terus bergerak-gerak. Hingga akhirnya gue mulai menyadari bahwa rata-rata ketika 3 candlestick pattern ini terjadi, itu kan gue bilang ya, pasti candle keempatnya selalu berlawanan arah. Itu pasti nanti penurunan berikut-berikutnya kurang lebih bakal sampai ke level 50. Dimana di sini kalau bisa gue ngeliat probabilitasnya kayak ini sampai ke level korektif 50% gitu ya. Sehingga gue mulai, ya tapi sebelum itu gue jelasin dulu ya, bahwa ketika gue milih angka 50, ini gak sembarangan. Dimana ketika gue melakukan backtest, itu gue coba banyak banget. Gue ngeliat kecenderungannya lah. Lebih sering dia, lebih sering dia itu korektifnya sampai ke level berapa. Apakah di garis 61,8, 50, 38,2, dan atau 23,6 sekalipun. Dimana di tiap level ini memiliki ya untung dan ruginya masing-masing lah. Kalau di level 23,6 gue entry-nya, profit gue bisa gila banget karena titik gue entry itu rendah banget. Dan ya bisa bilang stop loss gue jadi lebih tipis. Tapi kerugiannya, gue jadi sering banget ketinggalan entry-entry yang sebenarnya profitable gitu. Kayak contohnya di sini. Kalau bisa gue pasang titik entry gue di 23,6, gue ketinggalan padahal profit. Dan kalau bisa gue ngambil di level yang lebih tinggi, bisa kayak di 78,6 gini. Ya bisa dibilang gue nggak bakal ketinggalan trade lah. Chance-nya kecil banget buat gue ketinggalan trade. Tapi profit gue nggak maksimal. Jadi sehingga ketika gue backtest gitu, titik tengahnya yang paling aman dan paling profitable itu di level 50. Dimana sekali lagi ya, level 50 gue backtest dulu. Gue nggak asal pilih 50 karena gue suka angka 5. Hahaha. Ya nggak gitu. Gue backtest dulu, gue benar-benar coba semua satu-satu. Di garis 78,6, 61,8, dan seterusnya. Dan ketika gue hitung, gue formulasin pakai Excel, ternyata gue paling profitable di 50. Ingat ya, gue backtest dulu. Sehingga di situ gue menambahkan aturan lagi. Dimana ketika 3 candlestick pattern ini terbentuk, gue bakal entry di level 50. Gue jadi pasti banget gue pakai buy limit gitu. Ketika sebelumnya gue selalu pakai market order gitu, dimana ketika gue order langsung masuk, sekarang gue lebih sabar lah, gue lebih tenang, gue lebih nunggu. Dimana gue entry di level 50. Walaupun kayak sesekali, ya gue ketinggalan trade lah. Kayak bisa kayak di level ini ya. Kalau bisa gue masukin candlestick pattern, ya di sini gue ketinggalan trade. Ini nggak pernah nyampe level 50 dan tetap ke atas. Tapi ingat sekali lagi nih, berdasarkan data backtest gue, level 50 adalah level yang paling menguntungkan. Sehingga gue percaya sama data backtest gue. Yang gue pilih angka level 50 tadi. Sehingga ketika gue nih udah backtest tadi yang pertama, terus backtest kedua setengah jalan yang pakai Kumu, gue nemu lagi nih, ini pakai entry level 50 kayak lebih oke nih. Maka semua entry gue yang tadi kedua, bukan entry, tapi backtest yang kedua yang udah gue lakukan, yang baru setengah jalan tadi belum kelar, gue hapus semua, gue backtest ulang lagi. Gue benar-benar dari ulang dan gue pakai di level 50. Dan hasilnya, ya lagi-lagi cukup menyenangkan karena emang ternyata pas gue lihat lebih profitable. Tapi pas gue ngeliat ternyata kok probabilitasnya malah jadi agak menurun ya. Karena ya ketika lu pakai buy limit, salah satu ya kekurangan terbesar yang bisa gue bilang ya. Lu ada chance buat kecenderungan lu ketinggalan trade kalau bisa menguntungkan, tapi lu nggak bakal ketinggalan chance sama sekali. Kalau bisa ini harga bakal turun dan nyentuh stop loss lu. Kayak misalnya kalau tadi gue masukin lagi gambar Fibonacci-nya ya. Dimana di sini kalau dia naik ya gue nggak bakal ketinggalan. Tapi kalau bisa gue turun, ini 50 gue pasti kejemput dulu. Baru dia sampai ke level paling bawahnya ini, di mana level stop loss gue berada. Dan di sini gue mulai ngerasa lagi, kok malah malah gimana gitu ya. Sehingga gue mulai mempelajari lagi, gue mulai cari-cari lagi di YouTube gitu ya, tentang pola baru, indikator baru. Dan ya emang gue ketemu sih indikator baru. Yang dimana akhirnya gue tahu ada indikator yang bernama fractals. Nah, nanti kalau bisa lo ngeliat, fractals itu bentuknya kayak gini nih. Dia bentuknya kayak tanda panah gitu lah. Intinya ini indikator yang cuma kebentuk.
menandakan titik terendah atau titik tertinggi satu candle dibandingkan dua candle di sebelah kiri atau dua candle di sebelah kanan. Kalau bisa gue ngambil contoh yang di sini yang udah gue kotakin juga yang ada three white shoulders-nya. Di mana ini candle ini memiliki tanda panah di bagian bawah karena dia menjadi level terendah dibandingkan dua candle di sebelah kirinya yang lebih tinggi dan dua candle di sebelah kanannya. Sedangkan kalau bisa dia memiliki fraktals di atasnya, artinya ini menjadi titik tertinggi dibandingkan dua candle di sebelah kiri dan dua candle di sebelah kanan. Dimana kalau bisa gue kulik-kulik tentang metode fraktals, fraktals ini adalah salah satu metode trading yang menandakan reversal juga lah, walaupun reversalnya level yang lebih kecil ya, karena ya cuma dua candle kiri, dua candle kanan. Cuma ini gue tambahin sebagai salah satu syarat, dimana three white shoulders atau three black rose yang pengen gue ambil, itu harus dimulai dengan adanya indikator fraktals di candle pertama atau candle sebelumnya. Jadi kayak di sini nih, ini pasti gue ambil karena ada fraktals. Di sini juga gue ambil karena ada fraktals. Tapi buat candle-candle yang nggak ada fraktals gitu ya, kayak misalnya di sini ini nggak gue ambil karena fraktalsnya nggak ada di candle pertama ataupun satu candle sebelumnya. Fraktalsnya ada di level satu candle sebelumnya lagi gitu. Dimana kalau kayak gini nggak bakal gue ambil. Dan seperti yang gue bilang, ketika gue ketemu mainan baru lagi, maka kerjaan gue berikutnya adalah lagi-lagi backtest. Jadi kalau bisa udah ngomongin soal backtest, itu kalau udah bisanya muntah data Excel, gue udah pasti muntah aja. Karena kerja gue selama berbulan-bulan benar-benar cuman backtest. Dan ketika gue backtest tadi, gimana ya, gue nggak tahu ya, tapi kecenderungan gue, semakin gue ngeliatin chart, otak gue semakin bermain buat nemuin cara untuk mengoptimalkan metode lagi. Jadi, ya, tapi kan seperti janji gue ya, gue bakal jelasin cara gue mengoptimalkan metode gue, karena mungkin bisa lu pakai. Jadi bakal gue jelasin juga nih. Dan cara berikutnya yang gue temukan, karena semakin seringnya gue ngeliatin chart, adalah gue mulai memperhatikan di mana penempatan gue take profit ini gue merasa kayak kurang maksimal. Di mana salah satu keuntungan gue adalah ketika gue menggunakan level Fibonacci. Di mana level Fibonacci ini selalu memberikan jarak-jarak yang fix gitu atau pasti. Di mana ya ini kayak gue bilang tadi, gue take profitnya awal-awal tuh agak lupa. Tapi kalau nggak salah, gue bakal take profit tuh di level 200. Jadi kalau bisa tadi gue entry di level 50, stop loss gue di 0, dan take profit gue di level Fibonacci 200, ini udah pasti RR ratio gue adalah 1:3. Di mana RR ratio 1:3 ini adalah level yang cukup besar juga ya. Dan tapi di sini gue ngelihat nih, kok banyak banget ya dari pattern-pattern, bukan pattern tapi pola, ya sama aja sih, pattern sama pola. Pola-pola yang muncul ini, itu kok take profit itu bisa jauh banget ya. Kadang tuh nggak nyampe level 200 kayak gini nih. Ini kalau 200 gue take profit di sini. Tapi ini bisa ngelewatin sampai level 423,6, bahkan lebih jauh lagi gitu. Ini akhirnya gue mulai berpikir lagi kayak, kok level take profit gue 200 kayak kurang maksimal ya. Sehingga pada masa itu, gue akhirnya mulai menggeser-geser lebih naik lagi. Tapi karena gue udah tahu ya, karena gue emang selalu ngikutin videonya Traders Family dan para mentor-mentor yang bener lah. Gue ngerti lah kalau sebenarnya ini harus di backtest dulu. Jadi lagi-lagi kerjaan gue berikutnya adalah gue membacktest setiap pattern yang muncul nih, 3 candlestick ini nih, mau 3 white shoulders atau 3 black rose, itu mana yang paling menguntungkan gitu. Apakah ketika gue take profit di level 161,8, 200, atau bahkan level tingginya 423,6. Dan ini hal yang cukup menyebalkannya ya. Dimana ketika gue backtest, datanya perbedaan angka profitnya itu nggak terlalu signifikan. Jadi ada satu yang profitnya cuma beda berapa pips doang gitu. Jadi gue bingung mau pilih yang mana gitu. Ya akhirnya gue tetap pilih yang secara angka emang jauh lebih besar lah. Cuman kalau angka-angkanya nggak terlalu beda jauh, gue kurang suka. Dan kalau nggak salah, akhirnya gue menempatkan take profit gue di level 261,8 atau 300 lah, gue agak lupa. Tapi bersamaan dengan penggeseran take profit ini, gue juga mempelajari soal penggeseran stop loss ke level BEP. Dimana ini gue jelasin dulu ya, lagi-lagi. Intinya semua metode trading yang gue jelasin di sini, ini nggak semua metode yang bakal gue pakai di Traders Family ya. Gue tahu di Traders Family nggak bisa geser-geser stop loss atau geser-geser take profit. Tapi gue nggak bahas soal Traders Family. Ini benar metode trading gue di akun gue sendiri gitu ya. Bukan gue posting di sinyal gue jadi di analisis di Traders Family gitu ya. Ini harus lo pahamin dulu. Dan di sini gue mempelajari istilah soal tadi penggeseran BP ya.
Dimana kalau bisa lu pernah nonton di video gue cara mengoptimalkan metode, dimana ketika harga bergerak sampai level tertentu, ya lu nggak apa-apa buat ngegeser stop loss lu ke level break even point, atau dimana ketika lu benar-benar ketika kena lu dapatnya nol gitu ya, jadi nggak rugi nggak untung, dimana itu stop lossnya lu naikin sampai ke titik entry-nya. Ya kalau lu short berarti lu turunin sampai ke titik entry-nya. Dan di situ adalah hal yang gue tau dari Pak Vito Henjoto lah. Jadi ya gue berterima kasih ke Pak Vito dulu ya. Dimana di situ gue juga tahu kalau bisa level 127,2 ini adalah level yang bisa dibilang cukup direspek lah sama garis-garis Fibonacci. Sehingga gue menambahkan aturan lagi nih, selain tadi gue meningkatkan level take profit gue di, anggap aja di 261,8. Gue juga menggeser stop loss gue ke level break even point ketika harga mencapai level 127,2. Jadi kalau bisa ini three white shoulders yang muncul, terus gue entry nih di level 50 habis itu kejemput, harga gerak naik nih sampai ke 127,2, maka stop lossnya bakal gue naikin balik ke level 50 atau level di mana gue entry. Dan ya bisa dibilang ini harus gue backtest lagi. Jadi langkah berikutnya setelah gue menggeser take profit, gue menggeser garis stop loss gue, hal berikutnya adalah gue melakukan backtest lagi nih. Dimana backtest di tahun yang sama, itu beberapa tahun ya, nggak cuma 1 tahun doang. Jadi kalau bisa lu pengen paham gitu seberapa muak gue ketika gue ngomongin soal backtest, ya begitu. Dan buat tambahan lagi ya, seberapa menderitanya gue ketika backtest. Time frame yang gue pakai itu adalah M15. Karena gue ngerasa kalau pakai M15 itu hasil bulanannya lebih oke lah. Soalnya kayak lebih banyak polanya muncul dibandingkan time frame daily. Kalau time frame daily ya dia jarang-jarang muncul ya. Lalu ketika dengan data itu, ya seperti yang gue bilang lah, semakin gue sering backtest, lagi-lagi gue mulai sadar lagi, ada cara lain untuk gue mengoptimalkan metode trading gue. Dimana gue menempatkan yang kalau bisa kalian dengar itu istilah kayak trailing stop. Dimana intinya take profit gue sekarang itu di level yang gak baku. Dimana kalau tadi gue bilang di level 261,8 itu angka yang fix. Sekarang itu angkanya gak fix. Kenapa nggak fix? Karena SL gue bakal selalu bergerak ngikutin take profitnya. Ya walaupun bodohnya gue ya, itu balik lagi ke masalah yang tadi, dimana error ratio gue akhirnya nggak jadi stabil lagi. Cuman, ya nama juga orang yang udah kebelet pengen profit gitu. Akhirnya gue mencari metode baru lagi buat nentuin take profit. Gimana intinya? Kalau bisa ini harga gerak terus ya, ini berarti stop loss gue bakal gerak. Jadi kalau bisa kayak di sini, ini 3 candlestick-nya muncul, lalu harga naik nih ke level 200. Maka tadi, 127,2. Maka tadi kalau gue bilang, stop loss gue naik ke level 50. Lalu gerak lagi. Ketika harga menyentuh level 161,8, stop loss gue naik lagi ke level 100. Ketika harga bergerak ke level 200, stop loss gue bergerak ke level 161,8. Dan ketika 2618, maka stop loss gerak ke 200. Intinya, ketika harga gerak makin naik, maka stop loss gue bakal naik 1 level Fibonacci mengikuti pergerakan harga. Sehingga kalau harga nggak pernah balik gitu ya, dan dia keburu menyentuh level 423,6, maka profit gue bisa gede banget gitu. Ini dimana kalau 4236 kurang lebih udah 1/7 atau 1/8 error ratio gue. Karena ya stop loss gue selalu ngikutin pergerakan harganya. Dimana ya istilahnya trailing stop lah. Cuman ternyata salah satu masalahnya lagi, ya sebelum itu gue sadarin masalah ya, gue udah nge-backtest dulu nih. Jadi gue udah backtest lagi. Baru gue sadar ini menjadi sebuah masalah. Karena gue ngerasa jarak yang gue berikan untuk mengikuti trailing stop ini nggak terlalu besar gitu. Jadi kalau bisa kayak di sini ya. Ini sebenarnya kalau lu ngeliat potensi harga sampai level 423,6. Ini kalau lu ngeliat, ini pasti gue udah ke stop di level 261,8. Karena kayak yang gue bilang, ini ketika dia nyampe ke level 300, dia turun dulu koreksi kena ke garis 261,8. Di mana garis 261,8 ini adalah garis di mana SL gue mengikuti harganya. Dan ini udah kejemput dulu, gue take profit di 261,8. Ya kurang lebih 1/4 dah ya, 4 lebih. Tapi ternyata kan harga bisa sampai 423,6. Sehingga gue ngerasa, kok lagi-lagi nggak efektif gitu. Dan ini kalau bisa, ya intinya akhirnya gue mulai mencari-cari take profit yang gue rasa lebih fix itu lebih nyaman. Akhirnya gue balik ke take profit 300. Dimana kalau 300 ini dengan entry gue di 50, berarti kurang lebih error ratio gue itu di level 1/5. Ini yang kebalikan sama yang di trade family ya. Artinya risiko gue 1, take profit gue 5. Kalau trade family kan kebalik.
Lalu, tapi dari hal itu ya, gue mencari sesuatu nih. Bahwa ternyata lu ngegeser stop loss lagi, itu bisa lebih menarik. Jadi yang tadi kalau bisa harganya di level 127,2, SL gue geser ke level 50. Dan gue mulai sadar kalau buffer yang gak cukup besar gitu, untuk harga koreksi dulu baru lanjut mengejar take profit gue. Akhirnya gue ngasih jarak yang lebih besar. Ketika harga level menyentuh level 127,2 ini, maka stop loss gue nggak langsung naik ke titik gue entry, tapi naik setengah dari titik gue entry, atau kurang lebih ya di level Fibonacci 25 ya. Tapi karena biar gampang, intinya stop loss gue bakal ngegeser ke level 23,6. Jadi kalau bisa nanti dia udah 127,2, stop loss gue ke 23,6. Dan baru ketika dia menyentuh level yang lebih tinggi lagi di 161,8, maka stop loss gue akan bergerak lagi ke level 50. Sehingga di sini gue menjaga lebih ketat soal resiko ya, karena emang gue udah benar-benar paham banget soal pentingnya menjaga resiko. Intinya gue nggak pengen ketika harga udah naik, balik lagi malah kena stop loss gue. Tapi gue juga nggak pengen ketika emang harusnya menyentuh take profit korektif yang wajar baru menyentuh benar-benar take profit paling jauhnya. Gue nggak mau ketinggalan momentum itu. Sehingga gue backtest lagi nih. Ini ketika gue nanti penggeseran Excel, ini gue milih angkanya nggak asal. Gue benar-benar backtest kira-kira ini kalau gue geser ke level 23,6, 38,2 atau ke level gue entry, gue nyari yang probabilitasnya paling besar. Dan langsung gue kasih tau aja di mana hasil akhirnya. Probabilitas paling besar yang seperti tadi gue jelasin. Ketika kena 127,2, SLR ke 23,6, dan ketika kena harga 161,8, maka SLR ke level 50. Dan lagi-lagi, gue backtest lagi. Dan intinya ya gitulah, pokoknya itu kayak perjalanan maju mundur, di mana gue ketemu banyak banget cara mengoptimalkan metode gue. Di mana gue juga nambahin aturan-aturan yang sebelumnya nggak kepikiran, bahkan nggak ada di Google gitu. Cuman karena keseringan gue buat backtest, gue ngeliatin chart terus-menerus selama beberapa bulan, banyak banget lah. Kayak bisa sempat gue jelasin ya tentang ada peningkatan metode dengan metode pokoknya runtutan aritmatik lah. Jadi intinya setiap kali 3 thread yang gue ambil, 4 thread atau thread keempat atau pola keempat yang muncul, itu bakal gue skip gitu. Dan ya emang itu kepikiran cukup random, tapi hasilnya pun random juga ya. Jadi gue nggak terapin. Jadi banyak banget ide-ide yang udah gue backtest ternyata nggak berguna. Terus selain itu juga ada ide lagi di mana ini gue pengen cuman 3 candlestick pattern ini ketika dia udah berhasil membreak mother candle-nya. Kalau bisa lu istilah mother candle itu kayak candle yang mampu mempengaruhi candle setelahnya lah. Jadi kalau bisa lu ngeliat ini di sini ada satu candle gede, terus ada satu candle dan ada fractals kan. Intinya gue pengen nih metode gue yang 3 garis ini harus ngelebihin dari candle yang ini nih, yang gue anggap sebagai mother candle. Dan ketika gue backtest ya hasilnya nggak sebagus itu. Jadi banyak banget nih pola-pola yang kepikiran sama gue, dan ketika gue backtest ternyata hasilnya nggak sebagus itu. Dan supaya mempercepat aja ya, karena gue rasa ini video juga udah cukup panjang. Ini pola-pola yang gue rasa secara cukup bagus. Itu dimana gue menerapkan yang kayak tadi ya, ini harga harus ada di level Kumo yang terbaliknya gitu. Jadi kalau bisa gue pengen buy, harga harus ada di bawah Kumo, dan kalau bisa gue pengen short, maka harga harus ada di atas Kumo. Lalu gue juga menambahkan nih, dimana gue hanya mau, gue mengambil posisi-posisi ketika candle-nya itu, candle ketiganya, itu nggak berbentuk hammer. Karena kalau gue rasa candle ketiganya berbentuk hammer, itu lebih menunjukkan penolakan. Dan setelah gue backtest juga probabilitasnya cukup bagus ya. Jadi kalau bisa kayak di sini, ini udah jelas nggak gue ambil karena candle ketiganya nih, yang pokoknya paling ujungnya ini berbentuk hammer. Dan ini adalah metode yang nggak gue ambil lah. Dan ya masih banyak lah cara-cara gue mengoptimalkan metode lain. Jadi mungkin kalau bisa tadi lu dengar cara-cara gue, lu gabung-gabungin aja beberapa pola dengan pola lainnya gitu. Mungkin lu bisa meningkatkan probabilitas lu. Lalu berikutnya juga hal yang gue sadarin ya, dimana probabilitas pattern ini cukup jelek ketika dia candle sebelumnya itu didahului oleh banyak banget candle, atau dimana ya gue sebutnya candle yang lebih dari 4 candle. Dimana kalau bisa gue ambil contoh, ada nggak ya? Belum ketemu lagi ya, tunggu sebentar biar gue, ya intinya gue jelasin biar gampang aja ya. Intinya nih, kalau bisa nih kayak gini, ini kan ada 4 candle. Dimana kalau ada 4 candle, ini candle berikutnya terbentuk, ya ini masih cukup jalan oke. Tapi kalau dia udah ada lebih 4 candle gitu ya, anggap aja ini candle yang ini juga warnanya merah, ada 1, 2, 3, 4, 5 candle. Maka kemungkinan besar pola 3 candlestick ini nggak bakal perform dengan baik, atau probabilitasnya lebih kecil. Dan data itu gue tahu kenapa, karena gue backtest.
Jadi kalau bisa lu pakai chart pattern atau candlestick pattern, lu bisa ngeliat ya runtutan dari candle-candle sebelumnya. Mungkin aja lu juga memiliki masalah yang sama, di mana kalau bisa dia sebelumnya itu memiliki lebih dari 4 candle, maka polanya cenderung bekerja dengan kurang baik. Dan ya silakan lu backtest sendiri ya, karena ini data yang gue tahu juga dari data backtest. Dan setelah itu juga, gue juga nambahin berbagai macam indikator. Dan indikatornya bisa dibilang cukup banyak. Yang gue tunjukin aja langsung di chart ya, indikator sesungguhnya gue kayak gimana. Dan ini bakal gue tunjukin adalah salah satu, kalau bisa lu ngeliat chart dari metode gue yang sesungguhnya, maka chartnya akan berbentuk seperti ini. Kalau bisa lu lihat pusing ya. Ya ini sebenarnya simple lah, nggak terlalu buruk-buruk banget. Intinya metode trading gue mengandalkan three candlestick pattern tadi ya, di mana bisa three white soldiers atau three black rose. Di mana itu gue hanya mau ambil entry-nya ketika harga itu dalam kondisi reversal, entah dia di bawah Kumo atau di atas Kumo. Lalu gue nempatin level-level berikutnya juga banyak. Di sini gue tambah indikator ada stokastik. Di mana akhirnya gue mempelajari bahwa, kayak tadi kan gue sempat jelasin ya, bahwa ketika gue mencoba backtest berbagai macam level take profit, itu hasilnya nggak terlalu signifikan perbedaannya. Sehingga gue memiliki take profit yang berbeda-beda. Di mana level berbedanya harus gue bakukan. Karena sekali lagi ya, dari pengalaman gue di metode Elliott Wave, gue nggak suka metode yang penilaiannya itu cukup subjektif. Ya di sini gue masukkan indikator stokastik dengan levelnya itu di 1455 ya untuk input number ya. Dimana stokastik ini gue intinya nggak mau baca momentum. Gue nggak mau ngeliat divergence atau sebagainya. Gue nggak pengen tahu dia oversold atau overbought. Yang pengen gue tahu adalah di mana nanti gue mau take profitnya. Walaupun ya bisa dibilang ini gue ciptain sendiri. Gue benar-benar nggak tahu dari gue lah. Jadi kalau bisa masih bilang gue jualan kelas, ini benar-benar cara gue beberin gratis di YouTube nih. Jadi lu perhatiin baik-baik. Gimana? Gue perhatiin dari level candle keempatnya. Gue pengen tahu di level candle keempatnya ini, gue tinggal CTRL sama F aja ya. Nanti ketahuan garisnya di mana. Dan ini di stokastiknya, gue bakal ngasih level 50. Intinya di candlestick 4 ini, gue pengen lihat di mana sih level stokastiknya berada ketika gue harusnya entry. Dimana kan kalau kurang lebih pattern ini kebentuk dan benar-benar terjadi. Itu ketika candle keempatnya berlawanan arah dengan 3 candle sebelumnya ya. Dan ini kok bisa ngeliat level stokastiknya ada di level 50. Maka take profit gue adalah bakal gue tempatin di level 200. Tapi sebaliknya nih, kalau bisa gue ngambil contoh juga, misalnya gambarnya sama lah. Anggap aja ketika gue masukin juga nih candle keempatnya, tapi level stokastiknya di atas 50, maka take profit gue akan sampai di level 300. Dimana, ya ini namanya juga probabilitas ya. Kadang-kadang juga nggak sesuai lah. Tapi berdasarkan probabilitas dari data backtest gue, ini adalah salah satu pencarian take profit yang gue rasa cukup optimal. Di mana take profit gue selalu bergerak tergantung dari momentum di pasar. Salah satu penjelasan dari Pak Vito Henjota yang gue suka adalah momentum di pasar itu ada hal yang penting banget. Karena ya momentum itu bisa dibilang sebagai sebuah bensin untuk bergeraknya sebuah harga ya. Ya kurang lebih gitu lah, gue agak lupa. Tapi dia stokastiknya adalah indikator yang buat membaca momentum. Jadi kalau indikatornya searah gitu, bisa ini di atas level 50, maka gue bakal cukup ngerasa harga bakal bergerak ke atas itu lebih gampang. Dan jadi take profit gue kalau di atas 50 ya 300. Dan sekali lagi kalau di bawah 50, gue ngerasa bensinnya nggak sebanyak itu. Jadi ya gue rasa mungkin bisa nyampe ke level 200 doang. Dan itu berarti bergerak sebaliknya ya. Kalau bisa gue pengen ngambil short, maka take profit gue akan gue letakkan di level 300. Ketika candle keempatnya berada di bawah level 50. Dan bakal gue letakkan take profitnya di level Fibonacci 200. Ketika candle keempatnya itu garis stokastiknya ada di atas level 50. Ini ya kebalikan dari yang gue tunjukin tadi. Dan begitulah. Lalu kalau bisa gue pengen ngejelasin lagi nih. Ini kan kayak tadi ya, fraktal, skumo, dan kalau bisa ngeliat, ini ada yang namanya para MA. Di mana ini salah satu hal yang dijelasin oleh Mas Dwi Ananggara ya. Di mana adalah bukan candlestick, tapi moving average eksponensial. Di mana terdiri dari moving average 200, moving average 150, terus ini moving average 100 sama moving average berapa nih? 50 kalau nggak salah ya. Pokoknya ada 4 M, ya 50. Ada 4 EMA lah yang disebut sebagai para EMA. Dan para EMA ini berfungsi sebagai apa sih? Sebenarnya fungsinya nggak terlalu penting. Pokoknya gue cuma pengen ngambil entry ketika harga itu mampu menembus salah satu garis EMA ya. Terserah mau level 50, 100, atau 150. Gue cuma pengen nih, kalau bisa harga nih, kayak gimana ya gue tunjukin.
ini aja lah sebagai contoh ya. Ini kan sebenarnya kalau lu ngeliat nih, nggak bisa dibilang sebagai three white soldiers ya. Ini walaupun 3 candle hijau, tapi kan hijau doji ya. Tapi anggap aja nih sebagai konten sekali lagi ya. Anggap aja ini hijaunya berwarna lah. Dimana gue nggak bakal mau entry. Soalnya ini nggak mampu nembus garis EMA-nya, nggak mampu close gitu di salah satu garis EMA-nya. Dan gue cuma benar-benar mau ngeliat kayak gitu doang. Gue nggak peduli mau para EMA-nya bentuk kayak gimana, mau bentuk parabola atau gimana, terserah. Dan ini juga gue masukin garis itu ya dari Ichimoku Kinkohyo-nya, di mana garis Tenkan-sen dan Kijun-sen-nya. Dan fungsinya sama kayak para EMA tadi. Intinya gue pengen dia nembus lah. Kalau nggak nembus, gue nggak pengen ambil. Dan fungsinya cuma benar-benar itu doang. Intinya fungsi dari 4 garis yang merepotkan dan sulit untuk dilihat ini, itu untuk meningkatkan probabilitasnya lah. Dimana gue nggak pengen titik-titik entry yang gue rasa nggak cukup besar gitu. Dimana intinya pemikiran pemahaman yang gue bentuk nih, lagi-lagi ini yang gak gue cari dari Google tapi gue bikin sendiri. Kalau dia aja nggak mampu nembus garis-garis EMA ini atau garis-garis yang sebenarnya bisa meningkatkan momentum, ya berarti gue rasa polanya nggak bakal sekuat itu. Dan kalau bisa lu ngeliat nih, ini ada titik-titik hitam warna biru. Ini apa gitu? Ini adalah sebenarnya indikator yang pernah gue jelasin juga, adalah indikator yang gue script sendiri. Jadi kalau bisa lu nyari di MetaTrader atau dimanapun, ini indikatornya nggak bakal ketemu. Tapi ini indikator yang bantu gue buat ngeliat di mana tuh three candlestick itu muncul. Jadi kalau lu perhatiin ini indikator ya selalu muncul ketika ada three candlestick pattern. Kayak misalnya di sini nih, ini ada bulatan hitam, berarti ini ada 1, 2, 3, terus candle ke berikutnya hijau. Ini juga sama nih, 1, 2, 3, habis itu merah. Tapi kekurangan dari indikator ini, ya dia nggak bisa ngebaca Kumo. Jadi dia bakal muncul dimanapun ketika hal itu terjadi. Kayak gini, ini muncul ketika ada 3 candlestick, terus 1 candlestick turun. Ini muncul titik hitam, 3 candlestick merah, 1 candlestick naik. Intinya dia ngebantu gue ngelihat aja sih. Soalnya kayak masalah yang pernah gue jelasin lah ya, pertama-tama gitu. Gue banyak banget kehilangan momentum trading yang sebenarnya menguntungkan. Karena mata gue nggak awas. Apalagi kalau bisa ngelihat pasar kan kadang-kadang pusing juga ya, namanya juga manusia, ada human error-nya lah. Jadi gue minta ngebantuan dari indikator yang gue coding sendiri, gue script sendiri gitu. Dan sebenarnya ini indikator juga ya ngebaca agak kurang jelas juga. Ini kayak ini 3 candlestick doji kan sebenarnya nggak hijau ya. Tapi indikator gue yang udah gue script baca aja 3 candlestick hijau. Jadi ya udahlah ya, ini gue rasa udah kemampuan coding gue yang maksimal. Dan apalagi ya yang gue perlu jelasin. Oh, yang perlu gue jelasin, ini salah satu hal penting juga nih. Dimana salah satu, gue rasa pengoptimalan metode yang lagi-lagi gue buat dan bisa lu terapin ya. Dimana gue memiliki 2 metode untuk entry. Kan kalau tadi gue sempat jelasin ya, ini ngomong-ngomong ini gue geser ke yang lebih gampang dulu, yang candle-nya agak lebih bersih ya. Soalnya gue rasa kalau lu ngeliat chart tadi pasti pusing banget kalau belum terbiasa. Dimana kan tadi gue sempat jelasin ya, gue cuman mau ini entry-nya itu di level 50. Dan pas gue sadarin, level 50 kan tadi ada kekurangan ya. Dimana ketika harga bergerak naik tanpa koreksi ke level 50, pasti gue ketinggalan. Tapi ketika stop loss, gue nggak mungkin ketinggalan. Dan ini gue menemukan bahwa kalau gue entry di level 100 atau buy stop gitu ya, dimana kalau bisa candle keempat kan pasti di bawah 100 tuh. So kan dia berlawanan arah, jadi ini udah pasti banget di bawah level 100 ya. Kalau bisa gue pakai buy stop, di sini ya mungkin gue nggak ada chance kalau bisa harga emang lanjut turun terus sampai level 0, ya gue nggak bakal kena stop loss. Tapi kalau bisa dia emang mau lanjut ke take profit, ya gue pasti nggak bakal ketinggalan momentum. Cuman kekurangannya adalah take profitnya yang nggak maksimal. Karena ya level entry gue lebih tinggi, namanya juga stop entry gitu. Dimana akhirnya gue memiliki 2 metode, dimana kadang gue bisa limit order level 50, dan kadang gue bisa stop order di level 100. Dan sekali lagi, ini adalah data yang gue backtest ya, jadi gue nggak subjektif, gue kayak moodnya lagi di 100, pengen di 100 aja, ya nggak gitu. Atau gue kayak, aduh pengen lagi bete lagi nggak pengen trading, masukin level 50 aja deh, ya nggak kayak gitu. Dimana itu adalah salah satu kegunaan juga dari garis para EMA dan Tenkan dan Kijun, 6 garis yang memusingkan ini. Itu adalah untuk menentukan di mana gue entry. Jadi kalau bisa intinya nih, yang syarat yang gue bentuk, bisa ini gue hapus dulu ya titik kuningnya. Ini di sini ya, 3 ada 3 white soldiers. Di mana intinya nih, gue nggak bakal gue bakal nempatin dia sebagai buy stop di level 100. Ketika ujungnya ini kebentrok sama garis apapun itulah, mau garis MA, mau garis Tenkan atau garis Kijun, intinya kalau bisa dia kayak gini nih, ketabrak, terus habis itu nggak mampu close di atasnya,
Ya, gue rasa ini berarti momentumnya nggak sebesar itu dan ada chance buat dia berbalik harga. Jadi kalau bisa pola seperti ini, ya gue pasti bakal ngambilnya sebagai buy stop. Jadi gue bakal nempatin entry gue itu di level 100. Kalau bisa gue tambahin Fibonacci, muak-muak kalian. Lu ngeliat nih, ini chartnya penuh sama garis, tapi sebenarnya kalau lu udah terbiasa dan ngerti cara bacanya, nggak serumit itu sih. Jadi nanti kalau bisa dia di level 100 nih, dia balik ke atas level 100 ya gue ikut harganya. Jadi nanti nyampe kena take profit, dan kalau bisa gue ngeliat ini berarti kan di candle keempatnya ada di bawah stokastik 50. Maka take profit gue di level 200, maka ya ini gue udah dapet take profit lah ya. Dimana kalau entry gue di buy stop 100, stop loss tetap di 0, dan take profit di 200, maka ini error ratio gue itu ada di level 1:1. Dan sebaliknya nih, kalau bisa ada candlestick gitu ya, yang mampu menembus 3 candle seperti ini, menembus 3 candle, menembus garis apapun itu ya, mau garis para EMA, Tenkan, atau Kijun, maka entry yang bakal gue masukkan adalah limit order. Dimana sini gue bakal limit order di level 50. Dan ya ini jeleknya, ini kebetulan gue lagi kena stop loss ya. Tapi ini nggak berarti entry limitnya itu hanya selalu muncul ketika dia nembus 6 garis itu, nggak juga. Intinya kalau bisa dia nggak tabrak terus bikin rejection, pasti gue ambil lah. Contoh lainnya ya yang bisa gue kasih contoh. Bentar ya, kita lihat-lihat agak ke belakang sedikit. Nah, ini kayak gini. Kalau bisa lihat kan ada 3 black rose. Di mana ini ada 1, 2, 3. Dan bisa dilihat di sini. Ini emang ada rejection sedikit ya. Tapi rejectionnya ini nggak muncul karena dia nabrak salah satu garis yang gue munculin. Maka di sini gue bakal pakai limit order. Jadi kalau bisa lihat ini gue limit order dan take profit gue di level 200 dan ini lagi-lagi take profit. Ya intinya gitulah. Fungsi garisnya itu walaupun katanya ribet tapi nggak sepenting itu intinya sih. Ini cuma nentuin kayak di mana gue naruh entry gue lah di level 50 atau di level 100. Gue pakai limit order atau gue pakai stop order. Dan ketika gue menggunakan hal tersebut ya hasilnya cukup bagus sih. Ketika lo memiliki 2 variasi titik entry. Dan lagi-lagi ini mungkin bisa lu terapin ya. Lu tinggal tambah-tambahin aja lah indikator-indikator tapi fungsinya nggak perlu lu terapin seutuhnya. Gimana moving average sih bilang katanya buat ngikutin tren, ya ini gue nggak pakai buat ngikutin tren kok. Ini gue pakai buat nentuin titik entry doang. Dan gue juga nambahin lagi ini lagi-lagi ya momentum. Bukan momentum tapi salah satu syarat. Gimana kan gue sampai jelasin ya. Kalau terlalu banyak candle, gue nggak mau entry. Jadi kalau bisa candle-nya nih udah ada lebih dari 4, gue nggak mau entry. Kecuali ada 6 candle. Ya bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka gue masih mau entry. Kenapa? Karena gue udah nge-backtest. Karena kalau gue bisa gue backtest, emang sih kalau ada 5 candle, 7 candle, 8 candle, itu chance buat pattern gue perform atau mencapai take profit, itu chance-nya kecil banget. Tapi entah kenapa kalau ada 6 candle, itu probabilitasnya ya cukup oke lah. Jadi kalau ada 6 candle, ini tetap gue ambil. Tapi kalau bisa ada 5 candle, 7 candle, atau 8 candle, ya pasti itu patternnya udah pasti gue skip lagi, dan gue nggak bakal entry. Dan ya, itu bisa gue bilang sebagai salah satu metode trading gue lah. Yang dimana, kayak gue bilang, kalau bisa gue bilang metode gue bebas, ini yang gue bilang maksudnya bebas gitu. Dimana stop loss-nya itu bisa gue geser-geser terus ya, kayak tadi. Dimana kalau bisa dia menyentuh level 127,2, stop loss gue naik ke 23,6. Dimana kalau dia nyampe ke level 161,8, maka stop loss gue naik ke level 50 atau BP. Dan ketika harga terus naik, stop loss gue udah nggak bakal gerak lagi. Karena dari backtest data gue ya, ketika makin sering gue gerakin, makin gampang dia buat kena stop loss-nya. Lalu untuk take profit-nya, ini take profit-nya bervariasi tergantung dari stokastiknya. Jadi kalau dia di atas 50 berarti dia bergerak naiknya dengan lebih gampang. Kalau di bawah 50 artinya dia bergerak turunnya lebih gampang. Dan titik entry gue pun bervariasi. Ada titik entry yang bisa limit order, bisa stop order. Jadi ini benar-benar metode yang bisa gue bilang ini bebas banget. Dan gue rasa untuk metode 3 candlestick pattern ini adalah level di mana metode yang paling optimal. Jadi kalau bisa lu mau pakai metode trading ini, ya silakan. Tapi coba lu backtest ya. Karena mata lu pasti bakal pusing sih kalau nggak terbiasa. Dan seperti yang gue bilang ya, lu tetap intinya harus backtest. Kalau bisa tadi gue cerita, gue udah backtest berkali-kali. Ini benar-benar kayak bukti banget. Ini adalah backtest yang udah gue lakukan. Benar-benar banyak banget ya. Karena gue pakai time frame-nya M15. Dimana kalau bisa lu lihat di bagian bawahnya nih ya, kan ada C30, 6, ada notch, forward rush, profirm, C33, C34, dan seterusnya. Ini kalau bisa gue lu tarik ke ujung ya. Ini kalau ke ujung lo, itu benar-benar kayak
ini setiap halaman itu ada data-data backtest gue. Di mana data backtest ini gue backtest satu halaman ini itu ada kurang lebih 3 tahun. Jadi kayak 3 tahun, terus lu memiliki time frame-nya 15 menit. Ini kok bisa lu lihat, makanya, wah, ini kayak benar-benar di tahap yang kok bisa gue bilang udah gue muak backtest. Dan ketika gue ngomong tadi ya, gue cuma langsung ngasih kesimpulan aja gitu. Di akhir ini metode gue kayak gini. Tapi pada kenyataannya ketika gue menjalankan, itu tengah-tengah gue mencari metode, ada aja kayak kepikiran hal lain gitu. Kayak tambah indikator itu dan hasil-hasilnya ya nggak sebagus itu. Jadi banyak banget ide-ide yang udah gue jalankan dan ternyata nggak perform. Yang akhirnya backtest gue sia-sia. Tapi kan namanya juga perlu di backtest untuk mencari tahu datanya ya. Makanya gue bilang, ini cara nggak efektif banget. Karena lu bakal menderita kayak gue. Kok bisa lu perlu backtest setiap halaman kayak yang gue bilang tadi, ini totalnya ada berapa halaman nih? Jadi pengen ngitung juga nih, tahu dah ini berapa halaman. Ini kalau lu muak-muaknya kayak gitu lah. Tapi intinya nih, yang kalau pengen gue jelasin, gue kan pernah ngasih tahu di salah satu cara optimalisasi metode ya. Lu nggak perlu ngelakuin hal seribet gue ya. Lu tinggal ngelakuin apa ya? Gue bentar ya, gue nyari sheetnya juga nih karena kebanyakan dan namanya udah berantakan, gue juga lupa. Kita lihat bentar ya, tungguin. Nah ini nih di sini nih. Ini gue matiin dulu filternya ya. Gimana nih cara matiin filter? Tinggal Ctrl+A, Ctrl+L. Masih ada lagi filternya. Bentar guys. Nah di sini nih. Ini intinya nih. Ini kok bisa lu ngeliat salah satu video gue ya. Gue kan pernah jelasin cara paling gampang lah kalau biasanya lu pengen backtest gitu ya. Lu tinggal bikin syarat-syaratnya aja. Terus tinggal lu cobain barengan semua. Jadi tahap pertama nih, lu formulasi semua ide yang bisa muncul di kepala lu. Jadi kayak yang gue lakuin gitu, kayak tiba-tiba pakai ini, pakai itu, indikator ini, indikator itu, titik entry-nya bagaimana. Nanti tinggal lu tulis aja. Kayak ini posisinya apa, tipenya apa, bentuk first candle-nya apa, bentuk second candle-nya gimana, 3 candle, 4 candle-nya, mother candle-nya. Terus retracement-nya sampai gimana, terus ini lu tarik ujung, lu tambahin syarat. Walaupun emang kelihatannya panjang banget. Nanti tinggal lu checklist aja. Pattern pertama, oke, bentuknya short. Terus tipenya reversal. Terus first candle-nya gimana? Ini full, berarti full satu body. Terus ini ada fair value gap lah, ini ala-ala gue bikin. Terus ada third candle-nya gimana bentuknya? Candle keempatnya gimana? Dia break mother candle nggak? Ini sampai ke ujung, sampai ke titik retracement-nya buat gue geser stop loss paling optimal di mana. Terus ini level stokastiknya nih, pengen gue lihat ini take profit-nya sampai level di mana yang oke-nya. Terus hit BEP-nya gimana? Retracement-nya gimana, terus potential reward-nya, apa kayak benar-benar take profit tertingginya. Nanti kok bisa lu udah nulis semua gitu syarat-syaratnya. Terus nanti tinggal lu filter saja lah. Lu tinggal result-nya, lu pilih yang profit-nya doang. Jadi kayak tadi ya, lu kosongkan, terus lu masukin yang profit-nya doang. Nah, dari profit-nya ini aja. Jadi lu bisa tahu, ini kira-kira syarat-syarat yang paling memungkinkan apa nih? Ini kok bisa lu lihat, ini udah jelas banget ya. Ini three candlestick-nya pasti bagus banget ketika reversal. Karena ngeliat ini yang take profit, rata-rata reversal semua dibanding continuation. Probabilitasnya cukup bagus. Lalu lihat lagi first candle-nya gimana, terus second candle-nya gimana, third candle-nya gimana, ini yang oke-nya gimana. Dan mungkin ya kalau data-datanya cukup random, maka itu syarat-syaratnya nggak perlu lu tunjukin atau nggak perlu lu pakai sama sekali. Jadi kalau bisa kayak gini ya, yang inilah, yang fair value gap yang ala-ala gue bikin lah. Ini kalau bisa lihat probabilitas yes no-nya agak kurang jelas juga. Jadi dengan begini, gue ngerasa kayak, ya udahlah berarti ini syarat yang pakai candlestick kedua atau memperhatikan candlestick kedua tadi gue buang. Sehingga seperti yang tadi gue jelasin ya, metode trading gue akhirnya jadi seperti ini. Dimana ya lu kalau mau pakai silakan, kalau lu mau mencoba memurnikan metode lu dengan cara ya menarik garis stop loss-nya, membuat take profit-nya yang cukup, ya bisa dibilang kayak nggak baku, bisa gerak-gerak. Atau titik entry juga ada 2 titik entry, bisa stop order, bisa limit order. Ya silakan lu kreasikan lah, dan nanti lu tinggal optimalisasinya dengan cara seperti ini. Soalnya kalau bisa lu backtest kayak tadi, gue makanya kalau udah ngeliat chart, gue udah agak muak sebenarnya. Dan ya ini mungkin sebagai data juga ya, jadi gue kan nggak mungkin gue jelasin metode gue tanpa menunjukkan sebenarnya probabilitas sama error ratio gue. Tapi gue tadi kayak gue tunjukin ya, halaman di drive gue sheetnya banyak banget, dan karena ini udah cukup larut juga dan gue cukup lelah ya, gue nggak bisa nemuin sebenarnya. Gue pengen nunjukin probabilitasnya sama take profitnya berapa. Gue nggak bisa nunjukin datanya, tapi gue inget datanya.
probabilitas gue itu di level 35%-an something lah, mendekati 40 lah, kadang 35, kadang 40. Dimana error ratio gue seperti yang gue bilang tadi ya, itu bisa 1:1, dimana kalau bisa tadi gue pakai stop order terus take profitnya di 200 itu 1:1, itu bisa juga 1:3 nih. Ketika gue pakainya limit order, terus take profit gue di 200. Dan error ratio gue juga bisa jadi 1:5 ketika gue pakai limit order level 50. Lalu take profitnya di level 300. Dan kadang-kadang juga bisa 1:2 ketika gue pakai limit order gitu ya. Bukan pakai stop order di level 100, tapi take profit gue di 300. Dimana penentuan pakai limit atau stop ordernya, penentuan take profitnya di 200 atau 300, lagi-lagi itu pakai cara yang baku ya. Jadi ini benar-benar nggak ada subjektifnya sama sekali. Dimana gue ngeliatin stokastiknya di mana, dan gue ngeliatin bagaimana kondisi harga saat itu loh. Apakah dia bertabrakan dengan para EMA atau tidak. Kalau bisa bilang metode ini ribet apa enggak, mungkin buat pemula yang ngelihat chart gue, cara gue ngejelasin, pasti lu sadar kalau ini metode goblok banget. Ini metode ribet banget gitu. Cuman gue dengan pengalaman gue yang udah gue nge-backtest berbagai macam pola, berbagai macam syarat-syarat yang bisa dilakukan, gue ngerasa cara ini adalah cara yang paling optimal untuk menggunakan 3 black crows atau 3 white soldiers. Dan ya senyaman kalian lah. Kalau kalian mau ikutin silakan, kalau kalian gak mau ikutin silakan juga. Dan intinya gue udah menepati janji gue lah, dimana gue membeberkan bagaimana sih metode trading gue, dimana dengan probabilitas seperti tadi dan risk to reward ratio-nya yang positif ya, ini cukup bisa menggenerate modal yang lumayan lah, profitnya juga bisa bilang lumayan. Tapi kan gue juga sering menyuarakan ya, kadang-kadang gue pakai yang namanya RR negatif. Kalau bisa gue pakai RR negatif, gue pakai pola yang sama juga nih, 3 black crows atau 3 white soldiers, yang cuman gue putar titik entry sama take profitnya. Di mana gue entry-nya tetap pakai stop order doang, jadi udah nggak ada limit order, benar-benar stop order di 100 doang. Dan take profitnya cuma di level 161,8. Dan stop loss-nya tetap di bawah level 0 ya. Jadi ini secara perbandingan udah RR negatif. Jadi sebenarnya segampang itu lah, lu mau ngubah RR jadi positif atau negatif, tinggal lu geser aja jadi stop order, terus stop loss-nya lu gedein dan take profit-nya lu kecilin dikit aja. Itu udah jadi RR negatif. Jadi hal-hal kayak gitu ya bisa kalian coba-coba sendiri lah. Dan mungkin tambahan data lagi yang lupa gue sampaikan ya mungkin gue bisa bilang sebagai pro dan kontra gitu. Kayak sebenarnya apa sih keunggulan dan kekurangan dari metode gue? Keunggulan dari metode gue, walaupun sevariatif itu gitu ya, titik entry, stop loss, dan take profitnya, tapi metode ini benar-benar gue rasa banget ya, gue jalannya itu nggak ada subjektifnya sama sekali. Karena benar-benar pure gue cuma ngeliat aja ini harga gimana kondisinya dengan indikator-indikator yang lain. Dimana akhirnya gue yang dulunya tadi memiliki kepercayaan pada metode Elliott Wave, dimana ini metodenya cukup subjektif banget, akhirnya gue bisa berganti dengan metode yang objektif banget. Jadi ketika gue trade ini, udah perasaan gue udah nggak mungkin ingat, gue nggak terlibat perasaan sama sekali lah. Gue pokoknya kalau ini momentum yang muncul, gue tinggal entry gitu. Dan ya gitu. Dan makanya kalau bisa lu ngeliat gitu ya, ada orang-orang, coba dong minta analisanya ini pasar gimana. Gue nggak tahu analisa pasar gimana. Karena gue cuma ngandalin pola doang. Dan pola ini aja udah ngasilin profit yang menurut gue cukup besar dan bisa menghidupi gue lah, cukup menjadi uang jajan. Dan jadi ketika gue udah memiliki metode yang cukup baku, gue udah backtest berbulan-bulan, makanya kok bisa udah ada orang lain bahas soal metode lagi, ngajarin gue metode baru lagi, gue dari tahap yang muak. Gue udah gak peduli lu mau ngomong itu ICT, mau sleeper entry, mau bulat, apa sih yang peluru-peluruan gak jelas lah, SMC, wake off. Fuck off. Gue bener-bener udah gak peduli soal metode. Orang mau ngomong metode ini keren, metode itu jelek. Bahkan Pak Tito yang udah ngomong seasonality aja gue udah gak tertarik. Karena gue udah mau muntah ketika gue backtest. Apalagi kalau bisa lu ngeliat tadi sheetnya panjang banget ya. Lu pasti paham itu udah berapa gelas kopi yang gue minum tiap hari supaya gak ngantuk waktu backtest. Oh iya gue lupa. Dan kekurangannya ya, salah satu hal yang gak gue suka dari metode pola ini, dimana ada ketersediaan lu buat mantau chart secara terus-menerus. Ini masalah yang dari pertama nggak bisa gue selesaikan. Dimana ini kan yang gue sadari kadang-kadang ini candle ini kan nggak tahu ya kejadian atau terbentuknya itu di jam berapa. Kadang bisa terbentuk di jam 3 pagi, jam 4 subuh. Dan kebetulan gue nggak bangun jam segitu. Jadi kadang tuh ada momentum-momentum yang gue nggak bisa entry karena gue lagi tidur. Dan itu mempengaruhi banget lah, apalagi gue memiliki RR ratio yang positif ya. Ini juga sering gue jelasin ya, dimana RR ratio positif itu kekuatannya dimana ketika dia take profit mampu melunasi seluruh kerugian dari stop loss-nya.
Tapi kalau bisa ketika profitnya aja gue nggak entry, tapi stop lossnya gue selalu entry, modal gue nggak berkembang. Makanya gue saran ke kalian ya, buat kalian tuh subscribe aja ke channel The Traders Family. Karena jujur aja, salah satu hal yang benar-benar menghasilkan uang paling banyak dari gue, menghasilkan banyak uang buat gue, itu bukan dari pengembangan trik candlestick pattern ini, tapi dari cara gue mengcopy sinyal dari para analis di Traders Family, itu di copy ke Profirm. Karena walaupun kayak tadi, gue cari analis-analis yang jamnya itu nggak terlalu ngaco, dan ada notifikasinya. Ini skrip yang tadi gue buat, trik candlestick pattern ini ya, itu gue udah buat juga skripnya itu ada bellnya atau ada alarmnya, gimana dia bakal selalu berbunyi ketika indikator itu muncul. Cuman nih alarm juga agak bodoh juga gitu. Dia kadang-kadang muncul, kadang kagak. Kadang ini pola yang kebentuk kagak kebaca. Jadi ya kayak gue bilang lah, mungkin bikin skrip gue nggak terlalu jago, tapi part gue buat selalu nungguin chart itu nggak mampu. Makanya gue selalu mau dorong kalian. Kayak benar-benar ini metode yang suruh tadi aja, itu emang ngasilin profit. Dan gue jamin kalau bisa ngelakuin kayak yang gue lakuin, ini profitable nih metode. Tapi jumlah profit yang gue bisa hasilin dengan Profirm, cuman dari copy para analis, itu jauh lebih tinggi. Kalau bisa tadi gue ini copy ke Profirm, ya bisa sih gue copy ke Profirm. Tapi lagi-lagi masalahnya, jam ketika pola ini muncul, ini nggak bisa gue tentuin. Ya bisa dibilang ini sulit banget lah. Jadi makanya gue yang udah menghasilkan profit dengan cara yang ini, gue tuh selalu ngedorong kalian buat ngelakuin hal yang sama aja. Soalnya gue kasih tau loh, kalau bisa kalian mau pakai metode-metode, pasti ada aja masalah yang kayak gue alamin. Makanya kalau bisa lu belum mencari metode, gue selalu nyaranin ya cari metode yang gak terlalu sering ngeliatin chart lah. Cuman kan susah juga ya, metode apa yang gak terlalu sering ngeliatin chart? Ya ada aja, cuman pasti ada aja lah masalah dari masing-masing metode. Yang kalau mau copy doang nih dari sinyal-sinyal para analis yang portofolio terbuka, ketahuan bagaimana performanya, dan ada notifikasi yang selalu up to date dan selalu muncul. Itu jadi gampang banget. Dan ya tetap up to you ya. Lu mau copy sinyal dari para analis atau lu mau pakai metode trading lu, silahkan lu pakai sendiri. Intinya gue udah nepatin janji gue untuk membeberkan metode gue di 1000 subscriber. Jadi sekali lagi terima kasih buat 1000 subscriber ya. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Jadi kalau bisa kalian masih berpikir gue jualan kelas, gue jualan grup premium, gue affiliate link buat Profirm. Jadi gue bilang ini gue link aja nggak ada sama sekali selain link buat masuk grup WhatsApp gitu. Dan ketika masuk grup WhatsApp pun, gue nggak nyertain biaya apapun. Apalagi gue buka kelas. Jadi kalau bisa lu masih ngira gue pengen mencari duit dari kalian, sebenarnya enggak sih. Intinya kalau gue pengen ngebuat YouTube, karena gue ngerasa gue pengen coba hal baru aja. Ya bukan klarifikasi sih, tapi ya udahlah, intinya buat penutup aja. Ya thank you and see you on the next video. Bye-bye.